Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, pemirsa, shaimin shaimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah Ramadan pada 1442 Hijriah tahun ini. Sebentar lagi kita akan ada satu kewajiban juga untuk membayar zakat fitrah. Ya, dan menurut madhab yang kita anut kebanyakan di Indonesia, bermadhabkan Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'iyah, bahwa zakat fitrah hanya sah dilakukan, dibayarkan yaitu dengan makanan pokok. Contohnya dalam kitab Kasyifatus Saja, ya, karya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani yang terkenal. Kitab ini punya Syekh Nawawi dari Banten. Pada jilid pertama, ya, halaman 270, di situ difatwakan likulli wahidin sa'un min quti baladih, bahwa untuk setiap orang, setiap jiwa wajib mengeluarkan zakat fitrah satu so' min quti baladih, dari makanan pokok tempat dia tinggal, dari makanan pokok negerinya. Nah, untuk ukurannya ini biasanya berkisar antara 2,5 kg sampai 2,7 kg. Ini boleh pilih mau yang mana, begitu ya, 2,5 kg atau 2,7 kg dalam hitungan takaran kita, satu sok segitu. Kemudian para jamaah pemirsa, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa ketika kita tidak sah untuk membayarkan zakat pakai uang, ya, maka solusinya diantaranya sebaiknya panitia, dalam hal ini relawan zakat, sebenarnya sih bukan amil zakat ya, karena amil zakat adalah orang yang dilantik dengan SK pemerintah. Nah, makanya amil zakat ini tidak boleh yang DKM masjid ya melantiknya lalu mereka mendapatkan jatah dengan nama amil, ini tidak boleh. Karena bukan amil, mereka amil itu yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Dalam hal ini yang DKM lakukan kita namakan relawan zakat atau panitia zakat. Nah, jadi bagaimana kalau ada orang yang bawa uang? Tetap bisa kita cari jalan keluar dan solusinya, yaitu panitia bekerja sama dengan toko beras setempat ya untuk menyediakan beras. Jadi kalau ada warga yang datangnya bawa uang, dan kebanyakan bawa uang, jadi langsung bisa kita sosialisasikan langsung bisa kita belikan berasnya di situ, dan akadnya tetap dengan beras, bukan dengan uang. Karena dengan uang tidak sah. Ini menjadi solusi. Yang terjadi itu ada di masjid-masjid dan musola, beli berasnya dengan menggunakan beras yang dari muzaki, dari pembayar zakat yang lainnya. Ini tidak boleh. Ya. Contohnya yaitu di dalam kitab Imam Nawawi yang sangat terkenal, Imam Nawawi yang Dimashqi, yang Damaskus, ya, bukan Syekh Nawawi Banten. Namanya kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab. Di situ disebutkan pada juz ke-6 halaman 175 bahwa Imam Nawawi menuliskan qala ashabuna la yajuzu lil imami wala lis-sa'i, tidak diperbolehkan bagi imam, bagi amil zakat ya, untuk bai'u syai'in min maliz zakah, untuk menjual sesuatu pun daripada harta zakat itu. Jadi beras yang dibawa sama pembayar zakat yang lain jangan dijadikan alat jual juga untuk sahnya pembayar zakat yang bawa uang. Ini tidak sah. Makanya kerjasamalah dengan toko terdekat, toko beras terdekat, dan di situ DKM zakat, panitia zakat bisa mengambil keuntungan untuk operasional. Jadi operasional jangan diambil dari uang zakat, dari beras zakat itu, tetapi dari jual beli yang terjadi antara panitia zakat dengan toko beras. Bayangkan kalau
orang yang datang bawa uang aja 100 orang, ya, sementara nanti harga beras katakanlah 8.000, kemudian DKM menjual ngambil untung Rp1.000, di situ sudah ada berapa keuntungan, ya. Nah, disitulah bisa untuk uang operasional, contohnya untuk uang plastik, tali, uang kopi dan sebagainya. Jadi uang itu diambil daripada hasil keuntungan jual beli beras tadi, jangan dari harta zakat atau uang zakat yang ada di situ. Baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, demikian juga ketika memang panitia nanti memberikan solusi untuk jual beli beras bagi muzaki atau pembayar zakat yang bawa uang, tentunya tidak boleh jual belinya di dalam masjid. Ini pun berdasarkan hadis Imam Tirmidzi dari sahabat yaitu Amr bin Shu'aib dari bapaknya, bahwa beliau berkata, naha Rasulullah SAW asyira wal bai' fil masjid. Nabi melarang untuk jual beli dalam masjid. Kalau ini sih terkenal, ya. Jadi dilarang kita untuk jual beli daripada sesuatu apapun di dalam masjid. Nah, buatlah stand khusus, tempat khusus untuk panitia menjual beli beras kepada pembayar zakat yang datang bawa uang. Sebab tadi sudah kita katakan pakai uang ini tidak sah. Dan itu mayoritas ulama sebenarnya, bukan mazhab Imam Syafi'i saja. Kemudian ada memang para ustadz, para kiai menerima zakat gitu ya. Sebenarnya ini mengambil kaul yang minoritas, yang kaul satu ulama yang menukil dari para ahli fikih, yaitu Imam Qafal. Ya, perkataan Imam Qafal ini ada dalam Tafsir Munir juz pertama halaman 244, bahwa para ahli fikih yang lain, kata Imam Qafal, ajazu, memperbolehkan sorfuz zakat, ya, memberikan zakat kepada yaitu yang namanya fisabilillah, diartikan sebagai fisabilil khair, untuk masjid, untuk pesantren, untuk ustadz, ya, untuk santri. Ini sebenarnya fatwa minoritas dari Imam Qafal. Nah, yang terbaiknya, karena emang menurut mayoritas ulama kita tidak sah, yang terbaiknya adalah para ulama, para ustadz yang menerima zakat ini, yang terbaiknya dari kategori fakir miskin, supaya al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pendapat itu sangat dianjurkan. Demikian, semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita supaya praktek pembayaran zakat kita sah di sisi Allah SWT. Baiknya dari Allah, kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.